burung kenari terbang berempat. Di atas kota terpencar tak terlihat. Tiada hari tanpa berkat saat kita hidup benar dan taat. Nah teman-teman, ayo kita semua ambil sikap, kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur bersegala penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayo kita berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, bersukacita. Kita mau katakan setia-setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Sekali lagi ya teman-teman, berdoalah. Berdoalah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Berdoalah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Berdoalah sampai mati. Teman-teman, mari kita sebutkan ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Teman-teman, kita masih mau bernyanyi, kita mau katakan percayalah dan taat kepada Tuhan. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, Ia beserta kita, dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya, untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan cerita Alkitab kita lagi tentang Paulus dan Silas yang dengan setia mengabarkan Injil sehingga banyak orang yang mendengarkan dan percaya kepada Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang hidup.
I love you, full attention please. Silakan duduk yang tenang, kita mendengarkan bersama-sama. Paulus dan Silas sedang ada di kota Filipi. Mereka sedang mengerjakan panggilan Allah dalam hidup mereka. Ya, mereka sedang mengabarkan Injil. Tetapi ada saja orang yang tidak menyukai apa yang mereka kerjakan. Sebagian orang tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak menyukai kuasa Injil. Karena itulah mereka menangkap dan membawa Paulus dan Silas ke hadapan para pemimpin kota di tengah pasar. Mereka berkata, "Orang-orang ini telah mengacau kota kita." Banyak sekali orang berkerumun mengelilingi Paulus dan Silas. Mereka melawan kedua hamba Allah itu. Para pembesar kota menyuruh orang untuk merobek pakaian Paulus dan Silas dan juga memukuli mereka. Bukan itu saja. Bahkan Paulus dan Silas juga dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu dijaga ketat oleh seorang kepala penjara. Paulus dan Silas dijaga ketat. Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam ruangan penjara yang paling jauh di dalam. Kepala penjara mengikat tangan mereka dengan rantai besi dan kaki mereka dibelenggu dengan papan kayu. Teman-teman, apakah Paulus dan Silas melakukan kesalahan sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam penjara? Tidak loh. Paulus dan Silas tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang memasukkan mereka ke dalam penjara untuk mencoba menghentikan kabar tentang Tuhan Yesus yang mereka beritakan kepada orang lain. Sekarang, apa yang bisa mereka lakukan di dalam penjara, teman-teman? Tangan dan kaki mereka kan sudah diikat. Wah, ternyata Paulus dan Silas melakukan sesuatu yang indah dan luar biasa. Mereka berdoa dan menyanyikan pujian untuk memuliakan Allah. Tawanan yang lain yang di dalam penjara dan kepala penjara juga mendengarkan mereka berdua berdoa dan bernyanyi. Tiba-tiba, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Mengapa penjara ini tiba-tiba bergoncang? Aduh, apa yang sedang terjadi? Ternyata ada gempa bumi yang dahsyat dan seluruh penjara goncang. Pintu-pintu penjara juga terbuka dan semua rantai yang membelenggu Silas dan Paulus terlepas dan terjatuh dari tangan mereka. Saat gempa bumi dahsyat itu terjadi, penjara menjadi ribut. Kepala penjara mendengar suara ribut itu dan merasakan getaran yang kuat di dalam penjara. Ia terbangun dan melihat seluruh pintu penjara telah terbuka. Kepala penjara berpikir bahwa semua tawanan telah melarikan diri. Dia menjadi takut. Dia takut akan dihukum mati karena telah membiarkan tawanan lari. Dia pun mengambil pedang dan hendak membunuh dirinya. Tetapi Paulus berteriak, "Jangan lakukan itu. Kami semua ada di sini. Cepat, bawakan lampu," kata si kepala penjara itu kepada salah satu bawahannya.
Lalu kepala penjara itu lari ke dalam dan tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dengan suara yang gemetar, dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan?" Si kepala penjara sangat ketakutan. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan kepada si kepala penjara, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu tahu di dalam hatinya bahwa Yesus adalah juru selamat yang berkuasa, dan dia percaya kepada Yesus. Kepala penjara pun mengundang Paulus dan Silas untuk datang ke rumahnya, dan Paulus dan Silas menjelaskan tentang berita Injil kepada semua orang yang ada di rumah itu. Kepala penjara dan keluarganya menerima Paulus dan Silas dengan sukacita. Mereka membersihkan dan mengobati luka-luka Paulus dan Silas dan mengajak mereka untuk makan bersama. Kepala penjara itu dipenuhi dengan sukacita, ia dan seisi rumahnya, karena mereka telah percaya kepada Allah. Pada hari berikutnya, Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka melanjutkan mengabarkan Injil dan mengajarkan firman Allah kemanapun mereka pergi. Teman-teman, meskipun Paulus dan Silas ada di dalam penjara, mereka disakiti oleh orang banyak. Tangan mereka diikat dengan rantai, kaki mereka dibelenggu dengan kayu yang keras. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi mereka tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengabarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menolong Paulus dan Silas sehingga mereka bisa percaya dan taat meskipun mereka di dalam penjara. Nah, teman-teman, Roh Kudus juga menolong kita semuanya, memberikan apa yang kita butuhkan sehingga kita bisa percaya dan dengan setia melayani Tuhan. Meskipun saat kita merasa sedih, kita merasa ketakutan, saat kita sakit, Roh Kudus yang senantiasa menolong kita sehingga kita bisa percaya, taat dan dengan setia melayani Tuhan. Nah, teman-teman, sampai di sini cerita kita hari ini. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, firman-Mu yang mengajari kami untuk taat dan setia melayani Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk kami boleh setia, taat, mengasihi, dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kebaktian kita sudah selesai. See you.